di bola besar yang berduri dan hiu murah senyum. Oh, sebentar. Tapi ikan buntal menggembungkan dirinya menjadi hidung hiu murah senyum yang malang. Hidungnya jadi merah ya di sini. Bintang laut sedang berputar dan hiu murah senyum terkikik. Namun bintang laut berputar jauh menyeberangi dasar laut sejauh mungkin. Hiu murah tersenyum pada ubur-ubur dan gurita dan lele laut. Mereka berenang menjauh dan sejauh semua takut pada gigi-gigiku yang putih dan besar, kata hiu murah senyum dengan sedih. Ia tak mau lagi tersenyum. Mulai. Biur, biur, berputar dan melekuk, melintir. Hiu murah senyum menonton dari kejauhan. Tapi ada sesuatu yang salah. Semua ikan tertangkap. Tolong. Hiu murah senyum berenang mengelilingi jaring nelayan. Hiu murah senyum berenang mengelilingi jaring nelayan. Apa yang bisa ia lakukan? Bagaimana cara membantu teman-temannya? Satu-satunya yang bisa dilakukan hiu murah senyum adalah teriak nelayan, jaringnya yang berat jatuh tertelan gelombang. Aku pergi, jeritnya. Ikan hiu tersenyum pada si nelayan, ya. Si nelayan takut dan pergi. Hore, seorang ikan-ikan. Kita selamat. Terima kasih, hiu murah senyum. Sekarang, di lautan yang dalam, hiu murah senyum dan teman-temannya bisa terlihat menukik dan mencebur, meliuk dan menghambur, melesat dan meluncur, diiringi bunyi debar-debur dan tersenyum. Selesai ceritanya. Nah, ya, jadi tokoh utamanya. Adik-adik tahu siapa yang menjadi tokoh utamanya? Kita mengikuti cerita siapa ya? Cerita ini tentang siapa ya? Tentang hiu ya. Tentang hiu yang murah senyum, jelas ya. Ya. Karena perasaan-perasaan ikan hiu pada saat dia tidak ada yang mau berteman dengan dirinya, ya. Jadi kalau tokohnya jelas, kita pun tertarik ya untuk membacanya dan sangat terkesan dengan ceritanya. Oke, saya kembali ke share screen ya. Jadi bisa dilihat ya bedanya. Yang ini kita belum tahu yang mana. Apakah si ikan hiu atau si ikan buntal. Salah satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, terutama untuk guru-guru ya, melihat apakah ide cerita itu sudah ada di luar sana, ya. Jadi sangat mirip ya dengan hiu murah senyum. Kalau sudah ada, mungkin apa yang bisa kita bukan dari sudut pandang si ikan hiu lagi,
Tetapi coba kita jadikan ikan buntal ini sebagai tokoh utamanya. Jadi ceritanya pastinya akan berubah total ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada contoh lain ya. Sebuah cerita berjudul Lupa Mengerjakan Tugas. Ya, mari saya bacakan di sini. Suatu hari, Benny menjemput Benny disuruh pulang karena Benny belum mengerjakan PR di sekolah. Wah, sebentar lagi gol. Kerjakan, ayo cepat pulang, kata ibunya. Ini adalah Benny. Benny dipegang tangannya oleh ibunya karena Benny agar tidak bermain lagi. Baiklah ibu, kamu belum mengerjakan tugas, malah main dulu. Iya, sebentar. Yang mana tugasnya yang susah? Ma, ini tugasku banyak yang susah. Apakah Mama bisa tolong bantu aku? Yang ini, Ma. Aduh, bagaimana ini tugasku? Susah sekali. Aku bisa minta tolong sama Mama. Akhirnya Mama pun sama-sama sayang. Lain kali kalau ada tugas langsung dikerjakan ya. Wah, akhirnya tugasku selesai juga. Bapak Ibu, kira-kira siapa ya tokoh utamanya di sini? Ya, atau si tokoh Benny ya? Kalau si Benny, nah kita kan ingin mengikuti ceritanya Benny, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Benny untuk menyelesaikan tugasnya? Di sini Benny tidak melakukan apapun, dia hanya menunggu ibunya yang menggerakkan si Benny. Ya. Nah, hal itu perlu juga kita pandu ya si anak-anak agar kita tokoh utamanya ini harus bergerak nih, harus berusaha untuk melakukan sesuatu. Bagaimana nih kalau dia memang lupa mengerjakannya, apa yang akan dia lakukan supaya tidak lupa lagi gitu. Atau misalnya dia lupa, apa yang akan terjadi keesokan harinya, apa yang dialami. Jadi kita mengikuti perasaan-perasaan si Benny ya, dan apa yang dialami oleh si Benny. Itu tentang tokoh utama, pentingnya adanya tokoh utama. Lalu poin ketiga adalah bahwa tokoh utama ini perlu punya tujuan ya. Kalau sebuah cerita sudah ada tokoh utamanya, tapi terus dia mau ngapain? Apa yang membuat dia itu bergerak melakukan sesuatu seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Ratna juga ya. Apa motivasinya sih pergi ke hutan? Untuk apa dia pergi ke hutan? Dia ingin pergi ke hutan untuk bermain di hutan. Tapi untuk apa? Ada apa di sana gitu? Kenapa dia tiba-tiba mau pergi ke hutan? Ya, jadi ada motivasinya dan ada tujuannya. Tokoh punya tujuan atau kebutuhan atau keinginan ya. Kalau dia sudah punya keinginan, maka bagaimana cara ceritanya adalah bagaimana agar dia bisa menerima apa yang dia inginkan ya, bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Ini coba kita baca bersama ya cerita ini ya. Namaku Ana. Aku punya kucing peliharaan. Namanya Bolang. Bolang selalu tidur di kamarku. Setiap hari aku bangun pukul 6 pagi. Aku mandi, sikat gigi, dan memakai baju sekolah. Ibu menyiapkan sarapan untukku. Aku jalan kaki ke sekolah. Bolang mengikutiku sampai di warung Bibi Marni. Ketika aku pulang sekolah, Bolang selalu menyambutku dengan cerita ini. Apakah ada tokohnya? Ada ya, tokoh utamanya juga terlihat. Siapa tokoh utamanya? Si aku ini ya. Aku namanya Anna. Tetapi apakah ada tujuannya? Anna ada tujuannya enggak? Tidak ada sama sekali di cerita ini ya. Jadi apakah ini sudah menjadi sebuah cerita? Belum. Ini mungkin baru
kalau kita memasak ini baru merupakan bahan dasarnya ya, jadi masih harus diracik untuk menjadi sebuah cerita. Nah, ini ada contoh lainnya tentang sebuah cerita tentang Idul Adha. Ya, hari ini aku, sebentar ya, hari ini aku dan keluargaku akan melaksanakan sholat Idul Adha. Kemana ya? Ini ke bawah ya. Setelah pulang dari sholat Idul Adha, kami pun setelah makan, kita melihat penyembelihan hewan kurban. Selesai ceritanya, ya. Nah, ini sama seperti contoh tadi yang saya perlihatkan barusan ya. Jadi ada tokohnya adalah aku, ya. Tetapi tokoh tidak punya tujuan. Ya. Jadi sebetulnya belum ada ceritanya ini ya. Ini baru merupakan lagi untuk menjadi sebuah cerita. Jadi bagaimana ya Bapak Ibu bisa mengarahkan si murid untuk menjadikan ini menjadi sebuah cerita? Mungkin bisa apa ya yang elemen penting dalam Idul Adha apa ya? Mungkin membuat ketupat ya. Pada saat membuat ketupat, apa yang dialami oleh si aku ini? Mungkin semua keluar semua, jadi nggak jadi ketupatnya, atau berbagai permasalahan ya yang dihadapi oleh tokoh utama, tapi bisa diarahkan ke sana, jadi menjadi sebuah cerita ya. Jadi elemennya sesuatu yang bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah cerita ya, di mana ada permasalahan dan ada si tokoh yang mencoba untuk. Ini adalah contoh lain ya, tempat tisu dari kardus. Kira-kira dibuat apa ya? Apa ya ini ya? Sepertinya bagus kalau dibuat sesuatu. Oh, tempat tisu akan kubuat kotak tempat tisu Alat dan bahan yang digunakan: lakban, gunting, karton. Saat membuat kerajinan tisu, tiba-tiba tanganku tergunting. Lalu cerita itu tidak ada lanjutannya ya. Kita sudah lihat nih ada tokohnya, sudah jelas ya. Dan kita tahu tujuannya juga sudah jelas ya, bahwa dia ingin membuat tempat tisu dari kardus bekas. Tapi apa latar belakangnya nih? Kenapa dia tiba-tiba ingin membuat kardus bekas? Apakah ini akan menjadi kado untuk temannya atau untuk ibunya ya? Jadi latar belakang itu perlu ada juga. Kemudian masalah yang dialami ya, masalah yang dialami kalau hanya tiba-tiba tergunting kemudian diplester, udah selesai sampai di situ. Tidak bisa dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Mungkin masalahnya bisa diarahkan pada ini ada beberapa bahan ya, karton. Bagaimana kalau kartonnya kurang? Apa yang akan dilakukan oleh tokoh utama? Baik Ibu, terima kasih masukannya. Ya, Ibu siapa ya ini? Ibu dari SDN Medal Krisna 01.
Ya, Ibu. Jadi ceritanya sudah ada. Jadi bahan racik lebih lanjut gitu ya. Jadi tokohnya sudah jelas, kemudian dia ingin membuat sebuah kotak tisu ya. Nah, apa nih kendala-kendala yang dialami pada saat membuat tisu itu yang dikembangkan lagi di tengah cerita ya. Sehingga akhirnya itu dan diberikan misalnya sebagai hadiah untuk temannya. Jadi harus ada motivasinya juga ya. Nah, kemudian poin terakhir, poin keempat, tangan atau kendala. Nah, ini yang biasanya masih agak lihat dari beberapa karyanya. Jadi setiap tokoh, rintangan atau kendala yang dihadapi tokoh utama untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan dibutuhkannya. Sekali lagi, ada tokoh utama, ada tujuannya, ada yang dia ingin dapatkan. Rintangan berupa kendala ya, kendala yang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Lagi-lagi kalau kendalanya ya untuk dikembangkan, coba dibuat kendala-kendala yang lebih menarik gitu ya. Ini adalah salah satu contoh cerita lagi, judulnya Pergi Mengaji ya. Saya bacakan lagi di sini. Suatu hari aku dan temanku berjalan sambil bercanda dan berlari-lari. Karena sangat terburu-buru, Gali pun terjatuh. Dia pun menangis. Pengajian. Sesampainya di pengajian, aku pun memberikan plester untuk Gali. Aku menempelkan plester di luka Gali, dan kini dia tidak menangis. Nah, sebetulnya ini ingin sampai pada tempat pengajian, ya. Tidak ada masalahnya juga ya, masalahnya si Gali terjatuh dan tersandung batu, ya, sehingga wah gimana nih tersendat ya perjalanannya menuju ke tempat pengajian. Tapi penyelesaian masalahnya nih, kendala-kendalanya ini yang masih bisa dikembangkan di sini, tidak langsung digendong begitu saja kemudian sampai ke tempatnya ya, mungkin beberapa langkah sudah ngos-ngosan, wah mungkin dia tidak bisa ya untuk melanjutkan kalau dia harus menggendong si Galih ini. Kemudian mungkin, nah di sini kan ada pohon juga, mungkin dia mencoba untuk membuatkan apa namanya dari ranting ya supaya tongkat ya, membuat si Gali bisa jalan paling enggak dengan salah satu kakinya terangkat ya. Nah, ternyata ranting itu kita berikan sebelum dia mendapatkan penyelesaian dari masalah itu dan dia sampai pada tujuannya. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk mengembangkan ceritanya. Bu Ratna, mungkin ada beberapa yang mau di... Ini untuk ilustrasinya, selain yang ini sama yang tadi yang apa yang main bola itu yang lupa mengerjakan tugas. Main bola dulu ya. Nah, itu bola itu. Nah ini. Nah ini kan, kalau kita melihat gambarnya saja, si Benny ini siapa? Seakan-akan kayak temennya gitu loh. Jadi bagaimana kalian membuat ilustrasinya itu untuk membedakan antara ibu dan si Benny. Kalau kalian melihat seperti ini, kalian akan melihat bahwa ini seperti teman. Mereka lagi bergandengan, temannya lagi
Coba kalian perhatikan seperti apa sih kalau misalnya ibu-ibu itu gitu. Kalian perhatikan kira-kira ukuran tubuhnya seperti apa gitu ya. Kemudian ekspresinya kira-kira seperti apa, badannya seperti apa gitu ya. Kan tidak bergandengan seperti ini seperti temennya ya. Lagi mengaji yang jatuh itu, coba. Temennya ya waktu yang di adegan pertama itu. Mana yang mana ya? Maaf yang jatuh yang pakai tongkat tadi yang apa yang. Oh iya. Oke, sebentar. Ya, ini. Nah, ini kayak temennya ya. Oke, ini seperti temennya. Kemudian di kita tidak tahu mana si aku dan mana si Galih gitu ya. Ini si tiba-tiba kalau misalnya yang berbaju biru ini adalah aku, tiba-tiba Galihnya menjadi raksasa gitu ya. Jadi harap diperhatikan, bukan hanya hiasan tapi dia bercerita. Seperti misalnya kita mau ngomong bahwa Galih berbaju ini bercelana ini kan tidak perlu jadi itu bisa mengerti yang mana yang Galih dan mana si aku. Kalau tiba-tiba Galihnya menjadi raksasa seperti ini, kan akan menjadi sulit untuk dimengerti. Kenapa dia tiba-tiba membesar sedemikian besar? Ya, jadi diperhatikan ilustrasi itu dari halaman ke halaman, dari satu adegan ke adegan yang lain, itu nyambung dengan teksnya. Karena harus bekerja sama dengan teks sehingga menceritakan sesuatu. Demikian Bu Syoba, saya kembalikan ke Bu Syoba. Ya, makasih Bu Ratna. Ini ada satu lagi cerita tentang kucing yang malang. Agak sulit ya membacanya. Bu Ratna terlihat nggak kata-katanya? Lihat, suatu hari aku disuruh ibu ke aku mendengar suara kecil dari semak-semak. Aku pun menghampiri seekor kucing yang sedang berbaring kedinginan dan dapat luka kepalanya. Nah, meong-meong. Oke, next. Dan aku pun membawa kucing tersebut ke rumah dan aku kucing tersebut diberi makan saat sakit dan teriak meong-meong. Oke, next. Setelah seminggu dirawat di rumah dan membaik, kini dia sudah menjadi kucing yang sehat dan ceria. Next. Selesai. Iya, sama ya. Jadi masalahnya itu jatuh, berdarah, luka, berdarah, diobati, selesai. Nah, itu yang perlu dikembangkan nih bagian tengahnya. Jadi permasalahan apa saja yang dihadapi. Mungkin kucingnya sulit makan, ya kan? Bisa saja dikembangkan ke hal-hal yang lainnya ya. Seperti apa sih biasanya kalau kita bawa kucing pulang ya? Dia akan meong-meong terus mencari ibunya, gitu kan? Mungkin kita akan mencoba untuk memberikan dia susu, tapi wah susah banget ya cara untuk memberinya makan gitu. Gimana nih? Nah, ada beberapa permasalahan lain juga, ya kan? Itu yang bisa dikembangkan sebagai tengah cerita sebelum mencapai pada penyelesaian ceritanya. Bisa dirawat atau kucing itu dikembalikan ke ibunya, mungkin dia menemukan ibunya ya. Jadi semacam itu. Ini masih banyak bisa dikembangkan lagi ya bagian tengah dari cerita. Saya tambahkan sedikit yang ini ilustrasinya ya Bu Syoba. Ya. Nah, ini sama. Ini sama seperti ini. Kita tidak melihat bahwa si tokoh ini sedang
menghadap, tersenyum, tidak ada bedanya dengan halaman berikutnya dan halaman berikutnya. Jadi tidak terlihat apa yang dia lakukan. Katanya dia mengobati, menemukan, mengobati sama dari ketiga ini, tidak ada tanpa aksi atau dia sedang apa. Tidak tahu kita ini sedang apa, dan sama seperti yang halaman pertama, dia juga hanya menghadap ke depan, tersenyum, tangannya juga sama, ya. Bahkan agar murid-murid perhatikan detail di ilustrasi, karena itu berperan penting ya, bukan hanya hiasan. Kita tahu di sini misalnya di halaman pertama kita tahu ada semak-semak dan ada meong-meong, tapi ini si anak perempuan ini tidak ngapa-ngapain, dia hanya menghadap pembaca dan tersenyum saja gitu ya. Jadi ini sulit dimengerti kalau demikian ya. Ini kendala di apa ya? Nggak bisa gambarnya itu dari perspektif. Nah, mungkin ada beberapa tips nanti ya dari Bu Ratna ya. Ya, betul. Ya, tapi bisa terlihat ekspresinya dan apa yang dilakukan oleh si tokoh agar bisa berbeda. Bu Ratna akan share screen ya mengenai hal itu ya. Ya, silakan dilanjut. Ya, oke. Poin terakhir, kita sudah punya bahan dasar dari cerita itu, sudah ada tokohnya, sudah ada tujuan tokoh, ya, sudah ada permasalahannya, dan kita juga paling nggak sudah punya gambaran bagaimana kita meraciknya. Tentunya kita harus membuatnya dalam bentuk sehingga bisa dipahami berupa awal, tengah, dan akhir. Ya, apa yang ada di dalam awal cerita? Awal cerita kita mengenal tokoh utamanya itu siapa, dan kalau ada tokoh pendukung itu juga mungkin akan kita kenalkan di awal ya. Kemudian kita juga di awal cerita sudah tahu nih keinginannya itu apa gitu ya. Kemudian di tengah cerita adalah berbagai hal yang usaha yang dilakukan oleh tokoh utama atau berbagai hal yang dialami oleh tokoh utama, dan di akhir adalah penyelesaian dari permasalahan itu. Kita coba melihat satu contoh. Ini ada di sekolah saat ulangan berlanjut, menyontek ke siswa di depannya. Dan dia memberikan hasil ulangannya. Beberapa menit, guru pun menyuruh siswa baik yang sudah selesai menjawab soal sudah dikumpulkan. Maaf Pak, saya boleh minta lembar jawaban lagi, soalnya yang tadi salah. Apa? Yang memberikan kirim itunya ya. Itu memberikan siswa. Jadi sebetulnya ini cerita yang mungkin bisa dilihat ada humornya ya di sini dan bisa menjadi cerita yang menarik. Ya. Tapi sayangnya belum selesai. Jadi ada temannya, tokoh utamanya mungkin adalah yang menyontek ini, ya kan? Kita melihat cerita ini dari sudut pandang anak yang menyontek. Dia menyontek sesuatu yang salah ya dari temannya. Lalu bagaimana? Merah. Kemudian bagaimana ya? Jadi
masih ada peluang untuk mengembangkan cerita ini lebih lanjut gitu. Jadi baru awal cerita ya, jadi kita masih bisa mengembangkan tengah dan akhir daripada cerita ini. Mungkin dari Ibu Ratna ada tambahan untuk Ini ilustrasinya sudah oke, belum selesai. Ini bagus sih sebetulnya. Ada ekspresinya, ada bahasa tubuhnya, dan Bu Shopa. iya. Oke, begitu kira-kira sharing dari saya akan stop share. Jadi itu beberapa poin penting ya Bapak Ibu pada saat kita membimbing anak-anak membuat cerita bergambar ya. Lalu selanjutnya kami sudah memilih ya beberapa cerita, mungkin ada 6 cerita. Ada 6 cerita ini yang kira baik, jadi ada awal, ada tengah, ada akhir, kemudian elemen-elemen mengenai tokoh utama, tujuannya, serta permasalahannya dan penyelesaiannya itu sudah terlihat ya. Dan ini kita akan membahas bersama dengan Bapak Ibu bisa membacakan ceritanya. Mungkin dilanjutkan dulu oleh Bu Ratna. Boleh ya. Nah, kita nanti ini belajar bersama ya. Bukan berarti karya yang lain sedikit sana sini. Nah, dari cerita yang nanti ada 6 cerita, nanti 3 saya share dan 3 dari Bu Shopa, nanti kita akan belajar bersama. Apa sih yang membuat karya ini lebih menonjol gitu ya. Jadi kita nanti belajar bersama, bukan berarti sudah sempurna juga, bukan, nanti kita berikan masukan juga untuk membuatnya lebih baik ya. Karya yang pertama tentang anak bebek ya, anak bebek ini sebentar saya share screen-nya. Anak bebek. Anak bebek hilang ya. Anak bebek hilang karya dari siapa ya ini kemarin ya? Dari siapa ya Bu Shopa, ingat nggak ya? Ini dari Saya lupa. Mungkin ada anaknya di situ bisa membaca. Nah, ini apakah ada di ini? Kebetulan tidak ada ini ya, tidak anak bebek dari Bojong Mangu 2. Neng, apakah ada anaknya? Kalau tidak ada, saya bacakan dulu ya. Nanti kita bisa lihat ya. Jadi anak bebek hilang ya. Di sebuah kebun yang sangat sejuk dan rindang, ada seekor anak bebek bersama 4 ekor anaknya. Terlihat anak-anak bebek itu kelaparan. Ya. Nah, ini sudah terlihat tokohnya adalah anak-anak bebek ini ya, berempat. Kemudian masalahnya mereka tuh kelaparan. Oke. Makan. Induk bebek berjalan di depan, sedangkan anak-anaknya mengikuti dari belakang. Tetapi saat induk bebek sedang fokus mencari makan, tiba-tiba salah satu anak bebek pikirannya kupu-kupu itu adalah makanan. Sepertinya makanan enak, ucap salah satu anak bebek. Dan yang lain untuk mengikuti kupu-kupu tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada mama bebek. Induk bebek akhirnya sadar bahwa 4 anaknya telah hilang. Nah, ini
kisahnya, keempat anak bebek pun terus asik mengikuti kupu-kupu dan akhirnya mereka telah sampai ke sebuah jurang. Dan mereka pun sadar kalau mereka sudah terpisah dengan induknya. Keempat anak bebek kembali dan terus mencari-cari induknya. Mengikuti jejaknya untuk kembali ke induk bebek. Setelah mencari-cari, akhirnya induk bebek dan keempat anaknya sama-sama saling bertemu. Betapa senangnya mereka. Oke, ini selesai. Kemudian apakah ada kreatornya, Adik Rosmawati? Apakah ada hadir di sini? Dari Bojongmangu 2? Kita ingin tahu bagaimana. Ya, ada Rosmawati ya. Ada, Bu. Ya. Ada. Silakan Rosmawati cerita. Kami ingin tahu bagaimana awalnya Rosmawati mendapatkan. Nah, kita ingin sharing dari Rosmawati ya. Bagaimana Rosmawati? Silakan. Masuk cerita tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Ya. Bagaimana awalnya Rosmawati mendapatkan ide sehingga membuat cerita anak bebek yang hilang ini? Dari lingkungan rumah. Dari lingkungan rumah, apakah kamu pernah melihat? Pernah. Terus kamu? Apa yang kamu kembangkan sehingga kamu bisa membuat cerita itu? Nanti mengembangkan cerita itu. Berdasarkan juga. Rosmawati mengembangkan dari Ya, silakan. pengalaman di rumah. Melihat pengalaman di rumah, jadi ada anak bebek yang hilang di lingkungan. Oh, kamu melihat anak bebek di lingkungan rumah terlihat hilang gitu ya. Kemudian kamu membuat cerita itu anak bebek seakan-akan mereka bagus itu ya. Nah, itu bagus itu seperti itu ya. Kita lebih mudah kalau anak-anak itu mengambil cerita dari lingkungan yang ada sekitar aja gitu ya. Membayangkan bahwa oh ini anak bebeknya hilang, mungkin kabur ya. Malah ini lebih seru ya Rosmawati kalau misalnya anak bebeknya itu satu saja nggak apa-apa, tokohnya nggak apa-apa, dia jadi kabur, dia ikutin si kupu-kupu karena dia pikir itu makanan, atau bisa saja tidak berpikir makanan tapi itu mungkin lucu atau apa, dia mengikuti.